selamat pagi jemaat kasih Tuhan. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan kalau kita ada sampai saat ini, itu karena kasih dan kemurahan Tuhan. Mari kita mau angkatkan pujian, kita mau bersyukur kepadanya untuk setiap kebaikan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Bersama dengan Yesus kita dapat melakukan perkara yang besar. Tidak ada yang tidak mungkin buat Yesus. Nothing is impossible with Jesus. Through you I can do anything. I can do all things. Cause it's you give me strength. Amen. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you I can do anything. I can do all things. Cause it's you give me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you I can do anything. Amen. I can do all things. Cause it's you give me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Through you I can do anything. I can do all things. Cause it's you give me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Kita mau katakan, oleh karena kemurahan Tuhan, kita ada sampai saat ini. Amin. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Amin. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Katakan sekali lagi, oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena
kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Amin. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Amin. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Amin. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Selamanya Kau hebat. Selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Yesus, buat setiap kebaikan-Mu, buat setiap kemurahan-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya.
Katakan, selamanya kau hebat bagiku. Selamanya kau hebat bagiku. Benar Bapa, selamanya Engkau ajaib bagi kami, dan selamanya Engkau hebat bagi kami. Tidak ada yang sama sepertimu, tidak ada yang dapat menandingimu, karena Engkau Tuhan yang ajaib, Engkau Tuhan yang hebat bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Saat yang indah ini kami datang untuk memuji, memuliakan nama-Mu, dan kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-berkat yang telah Tuhan limpahkan kepada kami. Sepanjang minggu ini, berkat-Mu melimpah atas kami. Anugerah-Mu, kemurahan-Mu Kau limpahkan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami akan mulai ibadah kami ini. Haleluya, amin. Salam, kini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, terima kasih untuk waktu yang sudah Bapa berikan bagi kami. Saat ini kami beribadah kepadamu ya Tuhan. Kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu, dan saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, jadikan hati kami seperti tanah yang subur yang siap ditaburi oleh firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, tema yang diberikan kepada saya saat ini yaitu Freedom from the Past. Pembacaan yaitu dari Bilangan 13 ayat 25 sampai Bilangan 14 ayat 1 sampai 10. Tetapi saya akan membacakannya Bilangan 14 ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring, dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, "Ah, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini, supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir?" Dan mereka berkata seorang pada yang lain, "Baiklah, kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir." Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, "Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka." Lalu segenap umat Tuhan mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu, tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Israel, kita telah mengetahuinya bahwa mereka, bangsa ini, menjadi budak di Mesir selama kira-kira 400 tahun. Selama itu mereka terintimidasi dan tertekan. Otomatis pemikiran mereka pun sejak lahir adalah kaum yang terjajah atau budak. Walaupun mereka sudah keluar dari Mesir, tetapi pemikiran masih ada dalam masa lalu yang mencekam mereka dan menguasai pemikiran mereka. Ya. Bagaimana mereka diperbudak selama 400 tahun, otomatis mereka pemikirannya selalu dikuasai bahwa saya adalah budak. Ya. Itulah yang terjadi dengan bangsa Israel. Seharusnya mereka itu harus menyadari semenjak mereka melangkah keluar dari Mesir, mereka sudah menjadi orang bebas. Tetapi pemikiran mereka masih ada
di masa lalu. Di firman Tuhan saat ini kita akan melihat orang yang belum merdeka dari masa lalu dan orang yang sudah dimerdekakan masa lalu. Ya. Di dalam firman Tuhan ini kita akan melihat walaupun mereka sudah keluar dari tanah Mesir, walaupun mereka sudah merdeka, tetapi pemikirannya masih merasa sebagai orang jajahan. Tetapi pemikirannya masih merasa bahwa mereka adalah seorang budak. Tetapi ada juga di dalam pembacaan ini bahwa mereka sudah merdeka dan berani menentukan hidupnya. Kita akan melihat di firman Tuhan ini tipe orang-orang yang pemikirannya masih belum merdeka, masih berada di masa lalu. Karena kuatnya penjajahan atau perbudakan yang mereka alami. Sehingga mungkin seorang ayah berkata kepada anaknya, jangan melawan orang Mesir. Orang Mesir itu hebat. Orang Mesir itu kuat. Kita itu hanya manusia jajahan, hanya budak. Jadi kita harus tunduk. Dan itu melekat. Walaupun mereka sudah puluhan tahun berada di padang gurun, sudah keluar dari tanah Mesir. Tetapi pemikiran mereka masih ada di masa lalu. Mereka belum merdeka. Kita melihat ciri-ciri orang yang dikuasai oleh masa lalu atau ciri-ciri orang yang belum merdeka. 1. Selalu dikuasai oleh pemikiran yang negatif. Padahal orang-orang Israel sudah keluar dari tanah Mesir. Tetapi pemikiran mereka itu masih berada di dalam penjajahan. Pemikiran mereka merasa orang-orang lemah. Kita melihat mereka merasa rendah diri. Ya. Mereka penakut. Mereka merasa lemah. Di sini orang Israel, padahal sebelum keluar dari tanah Mesir, Tuhan sudah menunjukkan kekuasaannya kepada mereka. Sebelum keluar dari tanah Mesir, Tuhan sudah mendemonstrasikan kepada mereka kekuasaannya. Dan Tuhan mengangkat mereka dari seorang budak, dari bangsa budak, menjadi bangsa yang merdeka. Tapi mereka masih merasa rendah diri. Mereka juga penakut. Ketika menghadapi situasi yang ada, ketika menghadapi situasi yang harus dilakukan, mereka merasa takut sekali. Mereka merasa lemah. Padahal Tuhan sudah menunjukkan kekuatannya kepada mereka. Mereka juga merasa lemah. Iman mereka tidak terfokus kepada Tuhan. Tetapi pemikiran mereka masih takut oleh masa lalu. Sehingga mereka mengatakan bahwa kami lemah tidak mampu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita juga mungkin melihat bangsa Indonesia yang dijajah selama 300 tahun lebih. Bangsa Indonesia ketika menghadapi penjajah merasa kecil, banyak yang merasa kecil, merasa lemah. Setelah merdeka pun, bangsa Indonesia ketika melihat orang asing seolah-olah melihat sesuatu yang sangat besar atau sesuatu yang sangat tinggi. Kita sendiri, bangsa Indonesia, merasa kecil di hadapan bangsa asing. Ya. Ingat waktu kecil, ketika saya berada di kampung halaman, karena tempat saya tempat yang indah, banyak sekali orang-orang asing yang datang berekreasi. Nah, ketika saya melihat orang bule, saya merasa mereka itu jauh di atas saya. Itu waktu kecil, sekarang enggak ya. Dan itu pun hal yang demikian merembet sampai sekarang pun ada. Merasa orang asing itu lebih hebat. Merasa bangsa yang dulu menjajah kita itu, kita anggap itu lebih kuat. Bahkan dari segi seni, dari segi pakaian, banyak orang kalau nggak pakai jas, nggak pakai dasi, itu nggak pede.
Tetapi kalau pakai baju daerah, baju adat, merasa kecil gitu. Dan merembet ke perusahaan-perusahaan. Perusahaan merasa perusahaannya terangkat kalau di dalamnya ada orang asing. Padahal ilmunya tidak jauh berbeda dengan orang Indonesia, mungkin sama. Bahkan di bawah orang Indonesia pengetahuannya. Tapi perusahaan itu merasa hebat kalau sudah ada orang asing. Itu karena pemikirannya masih di masa lalu, bahwa orang asing itu hebat. Ya. Indonesia hebat saat ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang yang dikuasai oleh pemikiran masa lalu juga, pemikirannya negatif, dia ketika menghadapi sesuatu yang sulit, karena dia tidak sanggup menghadapinya, dia menghasut yang lain. Supaya orang lain pun takut seperti dia untuk menghadapi yang ada di hadapannya. Itulah orang yang berada di dalam pemikiran masa lalu, yaitu pemikirannya negatif. Pemikirannya masih terjajah. Yang selanjutnya, mereka yang pemikirannya masih terjajah tidak mensyukuri berkat. Ya. Mereka selalu bersungut-sungut ketika Tuhan membawa mereka untuk memasuki tanah perjanjian. Dan mereka merasa takut, mereka bersungut-sungut. Dulu mereka berteriak kepada Tuhan, ingin dibebaskan dari perbudakan. Tetapi ketika menghadapi masalah, mereka bersungut-sungut. Bahkan mereka ingin kembali ke Mesir. Serba salah. Ketika diperbudak oleh Mesir, mereka berteriak kepada Tuhan. Ketika dibebaskan oleh Tuhan, dibawa ke tanah perjanjian, karena mereka tidak sanggup, merasa kecil, merasa tidak sanggup menghadapi apa yang ada di depan mereka, mereka bersungut-sungut dan ingin kembali kepada masa lalu. Bukankah banyak orang-orang Kristen pemikirannya masih di masa lalu? Padahal Tuhan Yesus Kristus sudah membebaskan mereka, tetapi pemikirannya masih ada di masa lalu. Yang dimerdekakan itu bukan hanya fisik, tetapi pikiran kita pun, masa lalu pun harus merdeka. Caranya menyerahkan diri pada Tuhan Yesus Kristus. Jangan takut untuk menghadapi apa yang ada di depan. Jangan mengatakan diri kita lemah. Jangan mengatakan diri kita tidak sanggup melakukannya. Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Yang penting kita percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita juga akan melihat tipe orang-orang yang sudah merdeka dari masa lalu. Ya. Yang pertamanya itu berpikiran positif. Apa yang dihadapi oleh Yosua, apa yang dihadapi oleh Kaleb, sama dengan apa yang dihadapi oleh 10 orang lainnya. Mereka melihat tanah Kanaan yang subur, yang hebat. Mereka juga melihat penduduknya yang sama. Tetapi perbedaannya di pola pikir. Kalau kita melihat Yosua, ketika menghadapi tantangan di depan, mereka berani menghadapinya. Tidak seperti 10 orang itu, yang 10 orang itu menghasut yang lainnya supaya kembali ke Mesir. Tetapi Yosua dan Kaleb memang melihat bahwa orang-orang Kanaan di sana itu, penduduk Kanaan itu, orang-orang yang besar, orang-orang yang kuat. Tetapi Yosua dan Kaleb melihat kebesaran Tuhan yang sanggup menolong mereka mengalahkan orang-orang Kanaan itu.
Kita juga seperti itu, Bapak Ibu. Seringkali ketika ada masalah yang ada di depan, apa yang dilakukan terlebih dahulu? Banyak orang yang melakukannya bersungut-sungut. Bagaimana menghadapi masalah ini? Bagaimana menghadapi masalah itu? Tanpa melihat bagaimana dalam sejarah Tuhan menolong kita. Kita bisa hidup sampai saat ini. Kita bisa berdiri sampai saat ini karena pertolongan Tuhan. Dan saya yakin, bukan saja saat ini, bukan saja kemarin Tuhan menolong kita, masa depan pun, hari-hari yang akan datang pun Tuhan menolong kita. Saat ini banyak sekali orang yang takut dengan situasi saat ini. Akhirnya mereka mati atau sakit karena ketakutan. Memang kita harus berani dan kita juga harus berhikmat dalam menghadapi situasi saat ini. Dan percaya, Tuhan pasti berperkara. Di sini ada satu rahasia. Bagaimana supaya berhasil menghadapi masa yang akan datang. Bagaimana supaya kita merdeka dari pemikiran masa lalu. Atau merdeka dari masa lalu. Yaitu taat kepada Tuhan membawa keberhasilan. Saya akan bacakan ayat 8 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang sudah dimerdekakan masa lalu oleh Tuhan, dia akan percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi apa yang dihadapinya bukan menjadi suatu halangan, tetapi yang dihadapinya bisa dikalahkan, bisa dilalui, sehingga apa yang dicita-citakan itu bisa berhasil. Bukankah cita-cita orang Israel itu ingin kembali ke tanah perjanjian? Sudah ada di depan mata, tetapi ada tantangan. Apakah ingin kembali ke masa lalu atau menghadapi tantangan itu? Yosua mempunyai keyakinan taat kepada Tuhan akan membawa keberhasilan. Orang yang perkasa itu, orang-orang penduduk Kanaan saat itu bisa ditelan. Itu firman Tuhan. Yosua berkata demikian. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada satu perumpamaan demikian. Ada seorang yang sedang mengayuh perahunya. Dia mengayuh perahu, tetapi perahunya tidak berjalan. Dia kayuh lagi perahunya dengan sekuat tenaga, perahu itu tetap tidak jalan. Tenaganya dikuras habis, perahu tetap tidak berjalan. Apa yang terjadi? Ternyata perahunya masih tertambat. Dia tidak melepaskan tali tambatan itu. Bukankah banyak orang-orang yang mengaku sudah percaya kepada Tuhan, tapi dia tidak maju-maju dalam kehidupannya? Dia belum merdeka dari masa lalu. Masih terikat dengan masa lalu. Sehingga dia tidak bisa maju. Tidak bisa berjalan maju. Jalan di tempat, malahan terkuras tenaganya. Ya. Ada dua orang bersaudara. Mereka mempunyai seorang ayah yang pemabuk. Mempunyai seorang ayah yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena dengan kelakuannya yang tidak memuliakan Tuhan. Mereka tumbuh besar, mereka tumbuh dewasa. Yang satu berkata, saya tidak bisa maju karena hidup saya
dirusak oleh tingkah orang tua saya. Saya tidak bisa maju karena saya menuruti tingkah laku bapak saya. Tetapi yang satu berkata, saya tidak mau seperti bapak saya. Saya akan meninggalkan segala perbuatan yang dilakukan oleh bapak saya. Dan akhirnya orang itu bisa maju. Seringkali pemikiran kita terikat dengan masa lalu keluarga kita, sehingga kita tidak bisa maju. Kita masih terbelenggu oleh masa lalu, sehingga kita tidak merdeka secara sempurna. Ya. Bukan saja merdeka itu secara fisik, tetapi pemikiran pun banyak orang-orang yang belum merdeka pemikirannya. Karena terikat dengan masa lalu. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Dengan kita merenungkan firman Tuhan ini, kita bisa melihat siapa diri kita ini. Kita ini sudah merdeka belum dari masa lalu? Atau kita masih terbelenggu? Apakah kita mau melepaskan belenggu itu? Atau kita masih nyaman dijajah oleh pemikiran masa lalu itu? Dijajah oleh masa lalu itu. Kemarin adalah pengalaman, sekarang perjuangan, dan besok kita lanjutkan perjuangan kita, sehingga kita merdeka secara sempurna. Kita bisa merdeka dari masa lalu, bukan karena kita hebat, tetapi bersama Tuhan kita bisa. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Kami bisa merdeka dari masa lalu ketika kami menyerahkan diri sepenuhnya kepadamu. Bahwa Engkaulah yang memberi kemerdekaan bagi kami. Ajari kami untuk percaya kepadamu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sometimes I wonder what life really means. Then I see Jesus within you and me. Your gift to us, Lord, none can compare. Living for Jesus, His praise I declare. Creation shouts of you. Super strong God. Strong God, you made everything so beautiful. Jemaat Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami panggil dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang sudah memerdekakan kami baik secara fisik maupun dari pemikiran masa lalu ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa untuk segala karya yang luar biasa bagi kami. Kami sudah dimerdekakan ya Bapa. Dan saat ini ya Tuhan, kami mengangkat doa-doa kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Bapa, Engkau memberkati. Memberkati setiap pemimpin kami yang ada. Dari yang terjauh dengan kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, sampai yang terdekat dengan kami, Bapak RT RW. Engkau berkati mereka di dalam segala program kerjanya Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapak, untuk kemakmuran bangsa dan negara ini ya Bapak. Kami mengetahui bangsa ini, bangsa yang sudah Engkau berkati dengan tanah yang subur. Oleh karena itu biarlah bangsa kami bisa mengelola tanah ini dengan baik. Sehingga kami menjadi bangsa bukan saja subur, tetapi juga makmur. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami, dimanapun mereka berada. Bagi mereka yang sakit, Engkau adalah dokter dari segala dokter.
Engkau yang penyembuh ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk mereka yang sedang mencari pekerjaan. Bapa memberkati mereka, memberikan pekerjaan yang terbaik. Bagi mereka yang sedang usaha, Bapa memberikan keberhasilan di dalam usahanya. Kami juga teringat untuk anak-anak yang sedang sekolah. Bapa berikan kecerdasan bagi mereka. Bapa memberikan kepintaran bagi mereka. Yang semuanya itu untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk jemaat-Mu yang merindukan keturunan, Bapa memberikan keturunan yang terbaik. Bahkan yang sedang mencari pasangan hidup, Bapa memberikannya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk setiap pemimpin yang ada di gereja kami. Engkau berkati di dalam pekerjaan, di dalam usaha, di dalam rumah tangganya. Terima kasih Bapa. Dan kami bersyukur ya Tuhan, kami bisa mendengarkan firman-Mu. Bagaimana kami dimerdekakan dari masa lalu. Kami harus percaya kepadamu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, ibadah sudah selesai. Tiba saatnya kita akan menerima berkat. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Dan terimalah berkat Tuhan. Jemaat, pulanglah ke tempat masing-masing, ke rumah masing-masing, dan beritahukanlah segala sesuatu yang telah Tuhan perbuat kepadamu. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan berperkara di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati keluarga kita. Tuhan memberkati pekerjaan kita. Tuhan memberkati usaha kita. Tuhan memberkati kesehatan kita, Tuhan memberkati rumah tangga kita. Dan berkat ini kita terima hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ibadah sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.